Selanjutnya masuk ke limbah. Limbah merupakan bahan yang sudah tidak terpakai, tetapi jika diolah kembali dapat digunakan untuk pemakaian lebih lanjut. Limbah yang terdapat di pabrik gula yaitu berupa zat padat, cair, dan gas. Berikut adalah jenis-jenis limbah pabrik gula. Yang pertama ada limbah cair. Limbah cair dalam pabrik gula merupakan zat cair yang tidak digunakan lagi yang nantinya dapat mengganggu proses dan juga lingkungan pabrik. Limbah cair ini nantinya akan dikembalikan ke sungai kembali, tetapi harus melewati proses pengolahan yang baik sehingga akan menghasilkan air yang netral. Limbah cair pada PG Krebet baru terdiri atas air jatuhan kondensor, air pendingin mesin, air cucian alat, air bekas soda pembersihan kerak, dan air blow down dari ketel. Kemudian, untuk limbah padat merupakan hasil samping proses yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses pengolahan. Limbah padat yang dihasilkan yaitu blotong dan abu ketel. Kemudian yang ketiga ada limbah gas. Limbah yang dihasilkan di pabrik dengan bentuk gas adalah udara dan asap boiler. Limbah pencemar udara merupakan bau yang ditimbulkan dari limbah padat atau limbah cairnya, sedangkan limbah gas boiler merupakan gas yang mengandung sisa pembakaran ampas yang biasanya ikut keluar ke cerobong dan dapat mencemari udara sekitar. Kemudian yang keempat ada limbah B3. Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya yang tergolong dalam limbah B3 antara lain acu bekas, lampu neon, sisa analisa yang mengandung zat kimia berbahaya seperti timbal. Berikut adalah proses pengolahan limbah. Yang pertama pada limbah padat. Ada abu ketel. Abu ketel adalah limbah sisa pembakaran ketel uap dengan menggunakan bahan bakar ampas tebu. Dari proses pembakaran ini menghasilkan abu halus dan abu kasar. Jumlah dari abu ketel ini umumnya berkisaran 2% sampai 3% tebu. Setiap hari dapur ketel dibersihkan dan abu ketel yang ada di dalamnya dikeluarkan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran debu akibat pembakaran ampas tersebut, cerobong boiler dilengkapi dengan dust collector. Air siraman dust collector yang mengandung partikel abu ditampung dalam bak pengendapan abu awal, kemudian dialirkan ke bak pengendap abu akhir sebagai proses terakhir pengendapan abu. Kemudian ada limbah blotong. Limbah blotong merupakan limbah padat yang dihasilkan dari RVF atau rotary vacuum filter dari stasiun pemurnian. Apabila limbah ini tidak dikendalikan dengan tepat, dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan, sehingga dilakukan penanganan yaitu limbah blotong dari rotary vacuum filter dialirkan ke truk blotong menggunakan konveyor. Selanjutnya, blotong dibuang ke lokasi pembuangan atau TPA milik PG Krebet baru. Dalam proses pembuangannya, limbah blotong tidak boleh ditumpuk secara vertikal. Blotong yang dibuang ke sungai akan menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air akan berkurang sehingga dapat menyebabkan air menjadi keruh, gelap, dan berbau kurang sedap. Karena bakteri merombak bahan organik menjadi senyawa sederhana. Usaha penanganannya disalurkan kepada petani mengingat blotong mempunyai potensi yang baik sebagai pupuk organik. Dapat dimanfaatkan sebagai penyubur atau perbaikan struktur tanah terutama pada lahan kering. Selanjutnya ada limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan oleh pembersihan alat, scrub, dan lain-lain akan diolah terlebih dahulu untuk menetralkan kandungan zat terlarut dan pH-nya. Proses pengolahan limbah cair dalam pabrik gula Krebet baru 1 harus memenuhi syarat-syarat berikut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014. Berikut syarat mutu limbah cair keluar dari pabrik. Kemudian ada proses pengolahan limbah cair pada PG Krebet baru menggunakan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap ekualisasi. Proses ekualisasi merupakan proses yang untuk menurunkan suhu air limbah. Suhu maksimal agar dapat diperoleh adalah 40 derajat Celcius. Jika suhu air melebihi 40 derajat Celcius, dapat mengakibatkan terganggunya pada proses aerasi dan dapat menyebabkan matinya bakteri inola. Yang kedua ada proses aerasi.
Bak aerasi terdapat 4 buah yang bertujuan untuk menurunkan cemaran BOD dan COD dengan sistem proses fluktuatif aeration lagoon yang dilengkapi dengan baling-baling untuk menimbulkan adanya gelembung-gelembung udara atau oksigen sebagai salah satu faktor penunjang kelangsungan hidup bakteri. Baling-baling tersebut digerakkan oleh kompresor. Sebagai peningkat efisiensi aerasi ditambah bakteri Enola 221. Kemudian ada pengendapan atau clarifier. Tujuan dari bak clarifier adalah mengendapkan padatan limbah tanpa ada proses aerasi. Maka dari itu, padatan cepat mengendap pada clarifier. Padatan yang mengendap ditarik oleh pompa dan dikembalikan ke kolam aerasi 1. Sementara airnya dialirkan menuju saluran outlet limbah yang melewati sand filter dan kolam pengujian dengan ikan. Bak penyaring pasir atau sand filter. Bak saringan pasir berfungsi untuk membuang atau mengurangi tingkat padatan yang melebihi batas yang diperlukan di kolam aerasi. Cara mengukur tingkat padatan yaitu dengan cara mengambil air contoh atau sampel sebanyak 500 ml dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian dibiarkan beberapa saat agar padatan mengendap seluruhnya. Setelah mengendap, dilihat skala endapannya. Jika berada pada kisaran 100-250 ml, berarti kolam aerasi pada kondisi baik. Jika melebihi dari 200 ml, maka air dari kolam aerasi dialirkan ke bak saringan pasir. Padatan tersebut akan tersaring di pasir, sedangkan airnya akan menuju kolam pengujian. Kemudian ada kolam pengujian. Kolam pengujian ini dilengkapi dengan ikan sebagai indikator kualitas air. Apabila ikan dalam kolam mati, maka akan dilakukan pengujian ulang terhadap air keluar UPLC. Selanjutnya ada limbah udara. Kualitas limbah udara harus terus ditingkatkan melalui maintenance secara terus-menerus untuk mengetahui kekurangan dari dust collector dan penunjang peralatan lainnya sehingga akan bekerja lebih baik dan efektif. Selain itu juga diperlukan upaya peningkatan efisiensi pembakaran ampas di dapur boiler agar proses pembakaran dapat berjalan lebih baik dan sempurna melalui peningkatan zat kering ampas. Pengaturan pengisian ampas ke dalam dapur boiler secara teratur, pemberian oksigen dengan cara sering membalik ampas dan pengambilan abu ketel secara teratur, penyimpanan abu ketel dari dapur boiler, dan pemasangan jaringan penangkap ampas akan mengurangi pengotoran. Dan ada limbah B3. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang terdiri dari acu bekas, lampu neon, sisa analisa yang mengandung zat kimia berbahaya. Limbah B3 harus dikelola sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang pengolahan limbah berbahan berbahaya dan beracun serta keputusan Kepala Bapeda tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun. Instansi yang berhak mengelola limbah B3 adalah instansi yang sudah ditunjuk langsung, memiliki sertifikat untuk pengelola limbah berbahaya, sedangkan bagi kerabat baru mengumpulkan bahan B3 di ruang penyimpanan khusus dan mengirimnya ke pihak ketiga yang berwenang.
声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を